dari Ibu Wiani. Pada siang hari ini kami akan berdiskusi tentang teknik komunikasi dalam berbagai umur. Untuk yang pertama adalah kelompok 1. Izinkan saya untuk menjelaskan jalannya diskusi. Untuk waktu pemaparan setiap kelompok hanya 10 menit. Moderatornya ada dari masing-masing kelompok. Nanti setelah kelompok 1 selesai, saya akan alihkan kepada moderator yang bertanggung jawab selanjutnya. Lalu setiap kelompok selesai untuk presentasi, kelompok lain menanggapi. Untuk kelompok 1 presentasi, lalu kelompok 2 menanggapi, kelompok 2 presentasi, nanti kelompok 3 menanggapi, dan begitu seterusnya sampai kelompok 4 selesai presentasi. Jadi setelah itu dilanjut saja untuk rekan-rekan dari kelompok 1 bisa langsung di-share screen agar saya bisa memperkenalkan rekan-rekan kelompok 1. Mohon ditunggu rekan-rekan semua. Ya, baik. Untuk kelompok 1 akan menjelaskan tentang communication education for babies and children. Lalu next. Untuk rekan-rekan dari kelompok 1, Aisyah Harifah Sabrina, Bintang Eko Bawono, Evan Kisito, Khairunisa Nabila, Maula Karima Priastuti, Naswa Fauzia Zahra, yaitu saya sendiri, Nuraini Fajar Kurnia, Rayhana Kaila Hatika, Syafira Ayunda, Syazwina Salsabia. Untuk rekan-rekan kelompok 1, dipersilakan memaparkan materi, waktunya 10 menit dari sekarang. Terima kasih. Bisa tolong di next? Ya, ini table contents-nya next lagi. The first is definition of baby. The developmental age of infants is divided into 2, namely neonates from birth to 28 days of age and infants from 29 days to 12 months of age. WHO 2013. Infancy is a golden period as well as a critical period once development. It is said to be a critical period because at this time the baby very sensitive to the environment and is said to be the golden age because baby lasts very short and cannot be repeated. Ministry of Health 2009. Next. Next is definition of child. According to the law of the Republic of Indonesia number 22 of 2002 concerning child protection, Article 1, Paragraph 1, a child is someone who is not yet 18 years old, including children who are still in the womb. Based on World Health Organization, the definition of a child is calculated from the time a person is in the womb until the age of 19 years. Based on Children Convention, which was approved by the General Assembly of the United Nations on November 20,
1989 and ratified by Indonesia in 1990. What is meant by a child is every person who is under the age of. Next, children and baby development stage. Next. Next, children and baby development stage. Next. Suaranya nggak ada ya. Terus yang lain memang off kamera ya, nggak on kamera. Oke, next kelompok. Ya, izin rekan-rekan semua, mohon maaf karena sepertinya ada kendala. The first is age 0 until 2 years. Children's cognitive development is still in the ability of eight-finger coordination and manipulation. Children try to reach and hold object with one or both hands, then use their sense of sight to see the object being held. Next. And second, age 2 until 3 years. The child has begun to understand simple commands addressed to him, such as take the ball, and so on. Okay, the third is age 2 until 7 years. Children have started to think about objects, people, and events that occur in real. At that age, the child curiosity about an object or an event develops rapidly because from this curiosity, the child will gain new knowledge. Next. The fourth is age 4 until 7 years. Children have shown affection and concern for others. Children already have manifested emotion, can explain their desires, and have abilities such as wearing their own clothes. Children are also able to understand comments with more complex sentence such as please give this book to teacher. Ya, education and communication technique in children. Next.
Ya, lanjut. Education and communication technique in children. First, verbal technique. Yang pertama ada storytelling. Storytelling, telling stories using the child's language can avoid the fear that occur while the child is being cared for. The purpose of this technique is to help the child get into the problem. Yang kedua ada bibliotherapy. Bibliotherapy is a therapeutic communication technique in children which is carried out using books in the framework of the therapeutic and supportive process. The goal is to help children express their feeling and concern through reading activities. Yang ketiga ada dream. Dream can be used by nurse to identify feeling of guilt, feeling of depression, feeling of irritation, or feeling of anger that interfere with the child causing discomfort. Okay, next. And I will continue. Asking to mention wishes. By asking the child to say what they want, we can find out various complaints and desire of the children, so it can show the child feelings and thoughts at that time. Jadi kita menanyakan apa yang anak-anak inginkan atau harapan anak-anak agar kita mengetahui apakah anak-anak ini ada keluhan atau ada keinginan yang belum dipenuhi. Lalu play and game. Dan playing can provide clues about physical, intellectual, and social growth. Jadi seperti yang kita tahu ya, kalau misalkan bermain dan memainkan suatu game itu kita bisa langsung melihat apakah anak-anak ini ada gangguan kah atau fisiknya kurang sehat dan atau intelektualnya bagaimana kondisinya. Lalu untuk completing sentence with this technique, nurse can find out the child feelings without asking him or them directly, for example, related to his health or feelings. For example, do you feel much better today? Kayak melanjutkan kalimat ini, perawat biasanya menanyakan kepada anak ini, tapi bukan secara directly. Kayak benar-benar secara langsung, apakah ada rasa sakit atau gimana. Biasanya anak-anak kalau ditanya seperti itu tidak jawab, jadi lebih dialihkan lagi seperti kayak tata bahasanya, hari ini kamu bagaimana, lebih baik tidak dari kemarin. Lalu pro and cons. This communication technique is carried out with the aim of exploring the child feeling both pleasant and unpleasant. Jadi kita bertanya tentang kontra dan pro-nya untuk komunikasi ini. Kita bisa nge-explore untuk mengetahui perasaan anak-anak, baik itu yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Next, education and communication technique in children non-verbal. Yang pertama itu ada draw. This technique is done by asking children to describe something related to themselves, for example, feelings, what they think, desires, and others. Jadi yang pertama itu menggambar, karena kita bisa dari hasil gambar anak tersebut kita bisa melihat apa yang dia rasain, apakah gambarnya seperti apa. Dan selanjutnya itu ada write atau menulis. In this communication, children will be able to express themselves both in sad, angry, and silent situation. Okay, the next is activity diversion.
to reduce children's anxiety when communicating, use diversionary activities. For example, letting children play with their favorite things such as dolls, cell phones, toy cars, glasses, and so on. Jadi ini tuh pengalihan aktivitas digunakan untuk mengurangi kecemasan anak saat berkomunikasi. Jadi ini tuh bisa digunakan untuk pengalihan dengan cara membiarkan anaknya bermain dengan barang-barang kesayangannya seperti boneka, handphone, mobil mainan, kacamata, dan lain sebagainya. And the next is angry expression. To calm your child when he's angry, sit near him, hold his hand or shoulders, or give him a hug. In this way, your child will feel safe and is with you. Jadi, untuk menenangin anak yang sedang marah itu bisa dengan cara duduk di dekatnya, pegang tangan atau bahunya atau dia. Terus dengan cara ini juga anak tersebut bakal ngerasa lebih aman dan nyaman pas di dekat kita. The next is touch. With physical contact in the form of this touch, children feel close and safe during communication. This technique is effective when the child is feeling sad, crying, or even angry. Jadi selanjutnya itu dengan sentuhan. Jadi dengan kontak fisik berupa sentuhan ini tuh anak bakal ngerasa dekat dan aman selama berkomunikasi dengan kita. Terus teknik ini efektif juga dilakukan ketika anak sedang merasa sedih, menangis, atau bahkan marah. And the last is the application of communication according to the child's developmental level. The development of communication in infants and children depends on the development of the brain and cognitive function. This development also related to the maturity or ability of the sensory organ to receive internal and external stimulation. Jadi yang tadi itu penerapan komunikasi menurut tingkat perkembangan anak. Jadi perkembangan komunikasi pada bayi dan anak itu tergantung pada perkembangan otak dan fungsi kognitifnya. Perkembangan ini juga berkaitan dengan kematangan atau kemampuan organ indera untuk menerima rangsangan internal dan eksternal. Ya, thanks for the explanation. Untuk rekan-rekan dari kelompok 1 mungkin ada kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab atau menanggapi. Mungkin dari rekan-rekan kelompok 2 adakah yang ingin ditanyakan atau ada ingin menanggapi? Jika ada, mohon di raise hand dan on mic. Terima kasih. Ya, baik. Sepertinya karena tidak ada dan juga harus kelompok yang lainnya presentasi, mungkin dari kelompok 1 cukup segitu saja. Dilanjutkan untuk presentasi ke kelompok selanjutnya, yaitu kelompok 2. Rekan-rekan dari kelompok 2 dipersiapkan, dan untuk moderator kelompok 2 saya alihkan. Terima kasih. Ya, baik. Izin masuk. Apakah suara saya terdengar sebelumnya? Iya, terdengar. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 2. We would like to explain about communication education for teenagers. Next, please. And the member of this group are, the first is Angelina Putri Andriati Smith, Bismillah Hanifa, Faisal Salamaweka, Nasa Fitri Mutia, yaitu saya sendiri, Mediana Afriliani, Nola Saputri, Putri Nurdiani, Rena Syahrani Devi, Salma Sonia Zahara, dan Talita Fadia Ulima. Next, please.
And the table of contents yang bakal kita bahas itu yang pertama ada definition of teenagers, yang kedua itu ada definition of communication, yang ketiga itu ada teenagers development stage, yang keempat ada the purpose of therapeutic communication in teenagers, yang kelima ada communication strategy for teenagers, yang keenam ada principle of therapeutic communication in teenagers, and the last is factor influencing therapeutic communication in teenagers. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya izin masuk ya teman-teman semua. Sebelumnya izin off cam karena jaringan tidak stabil. The first is definition of teenagers. Next. Teenagers definition-nya, according to Sujanexi 2004, adolescence is a transitional period between childhood, which begins at the time of sexual maturation, namely between the age of 11 or 12 years to 20 years, which is the period before young adult. Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan manusia. Masa ini merupakan masa perubahan atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis. Nah, menurut Sujanexi 2004, masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak yang dimulai saat terjadinya kematangan seksual antara usia 11 atau 12 tahun sampai dengan 20 tahun, atau masa menjelang dewasa muda. Next. According to WHO, adolescence occurs in the age range of 10 until 19 years, according to the regulation of the Minister of Health of the Republic Indonesia number 25 of 2014. The meaning of youth is a population aged 10 until 18 years. In contrast to the Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN, the age range of teenager is 10 until 24 years old and unmarried. Jadi menurut WHO, remaja itu anak yang telah mencapai umur dari 10 sampai 19 tahun. Dan berdasarkan Dinas Kesehatan, anak dianggap sudah remaja apabila anak-anak sudah berumur 18 tahun dan yang sesuai dengan saat lulus sekolah menengah. Dan berdasarkan BKKBN, ukuran rentang remaja itu usianya 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Next. Next, definition of communication. Next. Communication. Therapeutic communication is interpersonal communication between nurses and clients that is carried out consciously when nurses and clients influence each other and gain shared experience that aim to help overcome clients' problems and improve the client's emotional experience, which ultimately achieve client's recovery. Jadi komunikasi terapeutik itu adalah komunikasi interpersonal antara perawat dan klien yang dilakukan secara sadar ketika perawat dan klien saling mempengaruhi dan memperoleh pengalaman bersama yang bertujuan untuk membantu mengatasi masalah klien dan meningkatkan pengalaman emosional klien yang pada akhirnya mencapai kesembuhan klien. Next. Baik, selanjutnya yaitu Teenagers Development Stage atau tahap perkembangan remaja. Di sini ada beberapa tahapan perkembangan remaja. Yang pertama yaitu early adolescent, yaitu rentang umurnya pada 10 sampai 12 tahun. Early adolescent has physiological characteristics, namely identity crisis, unstable soul, increased verbal ability for self-expression, importance of close friends or friends, reduced respect for parents, sometimes act elderly, shows parental mistakes, look for other loved ones beside parents, tends to child behavior, and the influence of peers, like peers group,
or on habits and how to dress. The next is middle adolescent atau remaja tengah, yaitu pada umur 13 sampai 15 tahun. At this stage, teenagers really needed friends. He's happy that many friends admitted. There is a narcissistic tendency, that is, to love oneself by liking the same friends as himself. Besides that, he is in a stage of confusion because he doesn't know which one to choose: sensitive or different, crowded or alone, optimistic or pessimistic, idealist or materialist, and so on. Young men must free themselves from this post-complex or feelings of love for their own mother during childhood by strengthening relationship with friends. Next. The last is late adolescent atau remaja akhir pada rentang umur 16 tahun sampai 19 tahun. This stage is a period of consolidation towards adulthood and is marked by the achievement of 5 things. Jadi tahap ini merupakan masa konsolidasi menuju kedewasaan yang ditandai dengan tercapainya 5 hal ini. Pertama, ketertarikan yang berkembang pada fungsi intelek. Yang kedua, his ego looks for opportunities to unite with other and in new experience. Egonya ini mencari peluang untuk bersatu dengan orang lain dalam pengalaman yang baru. Ketiga, formed a sexual identity and will not change again. Yang ketiga ini terbentuknya identitas seksual yang tidak akan berubah lagi. Yang terakhir yaitu egocentrism, or to focus on oneself, is replaced by a balance between self-interest and others. Yaitu egocentrisme atau terlalu fokus pada diri sendiri digantikan oleh keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dan juga orang lain. Ya, baik. Yang keempat ada the purpose of therapeutic communication in teenagers. Next. Yang pertama ada build a harmonious relationship with teenagers. Jadi kita harus membangun relationship yang harmonis sama anak remaja, terus create an atmosphere of openness and listening. Kita harus mengerti dan mendengarkan segala keluh kesah si anak remaja ini. Terus yang ketiga ada make teenagers want to solve then they have problem. Jadi yang ketiga ini gimana caranya kita biar si anak remaja ini dia bisa mengatakan apa yang mereka rasakan, memberikan penjelasan atas segala permasalahan yang dialami gitu. Terus yang keempat ada make teenagers want to listen and appreciate when they talk. Jadi buat si anak remaja ini jadi mau mendengarkan dan mengapresiasi, dan kita tuh kayak harus mengapresiasi mereka gitu ketika mereka kayak mau bicara sama kita, mau ngobrol sama kita seperti itu. Terus untuk yang terakhir itu ada help teenagers solve problems. Jadi kita di sini sebagai perawat juga mungkin bisa membantu segala permasalahan yang sedang dialami si anak remaja ini, seperti itu. Lalu yang kelima ada komunikasi strategi for teenagers. Next. Jadi strategi komunikasi untuk remaja itu, masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju masa remaja, masa dewasa. Remaja seringkali tidak memiliki tempat untuk mengekspresiasi ekspresinya dan mengalami depresi. Hal itu dapat mempengaruhi remaja untuk berkomunikasi dengan orang tua atau orang dewasa lainnya terkait dengan permasalahan di atas dalam komunikasi dengan perawat remaja atau orang dewasa lain. Mereka harus dapat memandang mereka sebagai teman bagi remaja.
tidak meremehkan atau memperlakukan dia sebagai seorang anak dan tidak membiarkan dia memperlakukan seperti orang dewasa. Next. Baik, yang selanjutnya adalah attitudes of nurse, parents, or other adults that need to be considered when communication with adolescents, yaitu adalah sikap perawat, orang tua, atau orang dewasa lainnya yang perlu diperhatikan saat berkomunikasi dengan remaja. Yang pertama adalah jadilah pendengar yang baik dan beri mereka kesempatan untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan sikap mereka. Yang kedua ada ajak remaja berdiskusi terkait perasaan, pikiran, dan sikapnya. Yang ketiga, jangan menyela pembicaraan dan jangan berkomentar atau bereaksi berlebihan ketika anak remaja menunjukkan sikap emosional. Yang keempat, ada memberikan dukungan untuk semua masalah yang dihadapi remaja dan membantu menyelesaikannya dengan mendiskusikannya. Dan yang terakhir ada perawat atau orang dewasa lain harus bisa menjadi sahabat bagi para remaja, tempat berbagi cerita suka dan duka, duduk bersama remaja, atau kita bisa memberikan pelukan atau mengobrol dengan mereka agar mereka bisa terbuka. Next. Baik, selanjutnya kita akan membahas Principle of Therapeutic Communication in Teenagers. Next. Yang pertama yaitu build harmonious relationship with teenagers. Yang pertama caranya try to listen first to what really happened and what teenagers are experiencing. Jadi mendengarkan dulu apa yang terjadi pada remaja dan didengarkan. Lalu yang kedua, give the opportunity for teens to express their opinion. Jadi kita memberikan kesempatan kepada remaja untuk mengungkapkan pendapatnya. Lalu yang ketiga, try to accept the reality experienced by teenagers and understand. Jadi mencoba untuk menerima kenyataan apa yang dialami remaja dan memahaminya. Lalu ada kunci berkomunikasi dengan remaja. Yang pertama, listening to teenagers so that teenagers want to talk. Terus yang kedua, first accept the teenagers feeling. Lalu talk to be heard. Kemudian cara mengenal diri remaja yaitu memahami perasaan remaja. Lalu yang kedua, memahami perasaan remaja untuk to understand the feeling of teenagers. Parent must first accept the feelings and expression of teenagers, especially when they are having problems, so that they feel comfortable and want to continue the conversation. Next. Selanjutnya, make teens want to talk to parents when they face problems and help teens solve problems. Yang pertama, your message and my message. Your message is that this way is not conveying the consequence of children's behavior towards parents, but centered on mistakes. Children tend not to distinguish between children and their behavior, so as to make their children are blamed, demeaned, and cornered. My message emphasizes the feelings and concern of parents as a result of the children's behavior, so that children learn that every behavior has consequence for others. Yang A, pesan kamu dan pesan saya. Kamu, cara seperti ini bukanlah penyampaian akibat perilaku anak terhadap orang tua, tetapi berpusat pada kesalahan anak. Cenderung tidak membedakan antara anak dan perilakunya sehingga membuat anak mereka disalahkan, direndahkan, dan disudutkan.
Selanjutnya, pesan saya. Pesan saya lebih menekankan perasaan dan kepedulian orang tua sebagai akibat perilaku anak, sehingga anak belajar bahwa setiap perilaku mempunyai akibat terhadap orang lain. Melalui pesan saya akan mendorong semangat anak, mengembangkan keberaniannya sehingga anak akan merasa nyaman. Next. Selanjutnya adalah determining whose problems. Menentukan masalah siapa. When dealing with teenagers who are problematic interlocutors, we need to know whose problem it is. It is necessary to get used to it because ketika berhadapan dengan remaja yang merupakan lawan bicara, kita perlu mengetahui siapa yang bermasalah. Hal ini perlu dibiasakan karena 1. We cannot be someone who has to solve all problems. Yaitu kita tidak bisa menjadi seorang yang harus menyelesaikan semua masalah. 2. We must teach youth a sense of responsibility in solving their own problems. Kita harus mengajarkan remaja rasa tanggung jawab dalam memecahkan masalah mereka sendiri. 3. We need to help teenagers not to interfere in other people's affairs. Kita perlu membantu remaja untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. 4. Teens need to learn to be independent after knowing the problem. Who has the problem must be responsible for solving it. If the problem is a teenager's problem, the technique used is active listening. Remaja perlu belajar mandiri setelah mengetahui masalahnya. Siapa yang bermasalah harus bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Jika masalahnya adalah masalah remaja, teknik yang digunakan itu mendengarkan secara aktif. Next. Factors influencing therapeutic communication in teenagers. The first one, there are several factors that influence communication in adolescents, namely as follows. The first one is education. Education is possible higher level of education of a person than communication takes place effectively. Jadi, pendidikan itu semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka komunikasi berlangsung secara efektif. The second one is knowledge, atau pengetahuan. Possible a lot of knowledge gained, then communication takes place effectively. Semakin banyak pengetahuan yang didapat, maka komunikasi berlangsung secara efektif. The third one is attitude, atau sikap. If the communicant is passive or closed, then communication does not take place effectively. Jadi, bila komunikan bersifat pasif atau tertutup, maka komunikasi tidak berlangsung efektif. The fourth is age and adolescent health status, atau usia tumbang dan status kesehatan remaja. If you want to communicate, it must adjust to the age level so that the communication takes place effectively. Bila ingin berkomunikasi, maka harus sesuaikan dengan tingkat usia agar komunikasi tersebut berlangsung secara efektif. Selanjutnya ada channels atau saluran. Very important in communicating so that the message can be conveyed properly communicated. Sangat penting dalam berkomunikasi agar pesan dapat tersampaikan ke komunikan dengan baik. And the last one is environment atau lingkungan. Very important in communicating, the better or beautiful the environment occupied, then in interacting will feel comfortable and safe. Lingkungan juga sangat berperan penting dalam berkomunikasi. Semakin bagus atau indah lingkungan yang ditempati, maka dalam berinteraksi akan terasa nyaman dan aman. I think that's all from group 2. I'll return it to the moderator. Ya, baik. Karena sesi presentasi telah selesai, dari kelompok lain atau teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, baik. Kepada Rehana Fadilah.
Dipersilakan untuk kelompok 3 izin memberi pertanyaan. Jadi kan sebelum kita memberikan edukasi terhadap remaja, itu kita perlu tahu karakter dari remaja. Nah, kira-kira secara garis besar, karakter remaja yang perlu kita ketahui dan pahami itu apa saja ya? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Rehana atas pertanyaannya. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, baik. Sekali lagi, apakah teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Silahkan. Kalau ingin bertanya, langsung raise hand dan unmute saja. Terima kasih. Ya, baik. Saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Raihana Fadilah. Tadi pertanyaannya kurang lebih itu intinya kira-kira secara garis besar karakteristik remaja itu seperti apa ya? Apakah benar, Rai? Ya, baik. Jadi untuk karakteristik remaja ini sendiri nih, yang pertama dia itu untuk kestabilan emosinya itu dia belum stabil. Beberapa remaja itu pasti, maksudnya kayak beberapa remaja baru itu pasti memiliki perubahan emosi yang lebih stabil daripada wanita. Nah, terus habis itu ada perasaan atau kekosongan hidup. Biasanya merasa kekosongan hidup itu dijadikan sebagai batu loncatan untuk kayak dia melarikan diri dari kehidupan sebelumnya, gitu. Dimana kayak dulu, misalnya pas masih anak-anak, terus yang dari waktu-waktu selalu ditampung dan dijaga oleh orang tuanya. Nah, kalau sekarang dia kayak lebih ke memiliki keinginan dari sendirinya gitu. Terus habis itu ada kayak rasa kegelisahan. Biasanya kondisi kegelisahan atau cemas ini tuh banyak banget hal yang diinginin si remaja, tetapi si remaja ini kadang nggak bisa memuaskan semuanya seperti itu. Terus selanjutnya ada remaja itu cenderung untuk senang bereksperimen. Mereka lebih suka mencoba hal-hal yang baru yang sebelumnya mereka belum pernah coba seperti itu. Terus abis itu ada mereka mempunyai banyak imajinasi, banyak mimpi-mimpi yang akan mereka gapai, banyak imajinasi-imajinasi yang mereka ingin lakukan seperti itu. Terus abis itu untuk yang terakhir itu mungkin beberapa remaja memiliki kecenderungan untuk membentuk kegiatan kelompok. Mereka akan membuat kayak gimana? Mereka akan mencari teman-teman yang kayak istilahnya kayak satu frekuensi atau kayak satu pemikiran sama apa yang mereka alami seperti itu. Apakah sudah cukup terjawab, Raihana? Terjawab, terima kasih. Halo, apakah suara saya terdengar? Sudah terjawab. Kansa, terima kasih. Ya, baik. Karena tidak ada pertanyaan lagi dan sesi presentasi dan penjelasan dari kelompok kami telah selesai, jadi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Selanjutnya saya izin mengambil alih.
sebagai moderator dari kelompok 3. Kepada kelompok 3 dipersilakan untuk share screen materinya. Ya, baik. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya Hertinayu sebagai moderator dari kelompok 2 dengan materi edukasi komunikasi kepada dewasa. Dan berikut adalah anggota kelompok dari kelompok 3. Ada Anissa Amalia, Deva Angela, Hertinayu Indriaswari, Lintang Fatmasari, Muhammad Zaki Akbar, Novi Nurwulandari, Raihana Kadila Putri, Resti Diana Pangestu, Sawa Putri Afifah, dan Vini Alfiunita. Bisa di next. Untuk table of contents, materi yang akan kelompok 3 bahas hari ini itu ada 3, ada karakteristik dari dewasa, orang dewasa, ada aplikasi komunikasi terapeutik kepada pasien dewasa, dan ada edukasi komunikasi terhadap pasien dewasa. Untuk kelompok dipersilahkan waktu presentasi 10 menit. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar deh, Pak. Ya, saya akan menjelaskan yang dari pertama ya, yaitu karakteristik dari dewasa. Boleh di next? Iya, jadi definisinya itu kita tahu ya bahwa masa dewasa itu adalah masa di mana mencari kemantapan, masa yang penuh dengan ketegangan emosional, serta masa di mana kita harus beradaptasi lebih lagi untuk membentuk pola hidup kita yang baru. Nah, terus juga di sini ada adult, itu berasal dari kata kerja adultus, itu diartiin sebagai telah tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna atau telah menjadi dewasa. Nah, kita juga tahu kan bahwa banyak yang bilang kalau masa dewasa itu adalah masa yang sulit, karena pada masa ini, seseorang itu dituntut untuk melepas ketergantungannya terhadap orang tua dan berusaha untuk mandiri. Boleh di next? Nah, di sini ada klasifikasi yang pertama itu menurut WHO, itu umur orang dewasa itu 20-60 tahun. Lalu yang kedua itu ada fase dewasa menurut Departemen Kesehatan, itu yang pertama ada dewasa awal, itu 26-35 tahun, dan yang kedua ada masa dewasa akhir, itu 36-45 tahun. Lalu yang ketiga ini ada dewasa menurut Harlock, dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ada masa dewasa awal, itu dari 18 sampai 40 tahun. Lalu ada masa dewasa madya, itu ada 40 sampai 60 tahun. Lalu yang terakhir itu ada masa dewasa lanjut, atau kita bisa bilang lanjut usia, itu umur 60 sampai dengan kematian. The next. Nah, di sini ada yang pertama, masa dewasa awal. Nah, masa dewasa awal ini merupakan masa penyesuaian diri terhadap pola hidup baru dan harapan sosial yang baru. Nah, kita bisa tahu bahwa ciri-ciri dari dewasa awal ini yang pertama itu adalah usia reproduktif, yang dimana usia di sini tuh udah bisa untuk membentuk rumah tangga. Lalu yang kedua itu usia pemantapan baik di bidang pekerjaan dan bidang kehidupan keluarga. Nah, di sini kan kita bisa tahu bahwa usia dewasa awal ini itu kan di mana kita memban pendidikan ya. Ada yang masih kuliah ataupun ada yang udah selesai, udah lulus kuliah, ada yang udah kerja gitu kan. Lalu selanjutnya adalah problem age, yang di mana itu kalau ada orang yang belum siap untuk masuk ke tahap ini, pasti dia akan sulit untuk menyelesaikan tahap perkembangannya. Lalu yang selanjutnya adalah emotional tension. Nah, ini tuh hal ini muncul bergantung pada masalah yang dihadapi pada suatu saat tertentu. Lalu selanjutnya adalah masa keterasingan sosial, yang dimana dengan berakhirnya pendidikan formal yang sudah diemban, itu mereka akan melanjutkan pendidikan lagi, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, masa ini merupakan masa mereka memasuki masa dewasa. Lalu selanjutnya adalah masa di mana mereka harus mempunyai komitmen dalam kehidupannya. Lalu selanjutnya lagi ada masa ketergantungan. Nah, di sini itu kayak tadi yang dijelaskan yang tadi, di mana mereka seharusnya tuh udah melepas ketergantungannya terhadap orang tua dan berusaha untuk mandiri. Lalu yang selanjutnya ada masa perubahan nilai, dan selanjutnya ada masa kreatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang
masa dewasa muda atau disebut dengan dewasa menengah. Bisa kita ketahui pada masa ini individu melakukan penyesuaian secara mandiri. Kebanyakan orang dewasa menengah sudah mampu menentukan masalah-masalah mereka dengan baik sehingga stabil dan matang dalam emosinya. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa perubahan yang terjadi pada dewasa menengah. Di antaranya itu yang pertama ada perubahan biologis, yang kedua itu perkembangan kognitif, yang ketiga ada karir dan kerja, yang keempat itu perkembangan psikososial, yang kelima itu waktu ruang individu, dan terakhir itu ada keinginan untuk terlibat dalam kegiatan keagamaan. Bisa tolong next. Nah, baik, di sini ada karakteristik usia dewasa menengah. Yang pertama itu, usia dewasa media merupakan periode yang sangat ditakuti. Maksudnya di sini yaitu pria dan wanita mempunyai alasan untuk takut memasuki usia media, yaitu menurunnya tingkat kepercayaan terhadap mental dan fisik. Yang kedua itu ada usia media merupakan masa transisi. Yang ketiga itu usia media adalah masa yang bisa dibilang stres karena penyesuaian terhadap peran dan pola hidup, misalnya perubahan fisik, psikologis, dan homeostasis. Selanjutnya itu ada usia media dan usia yang berbahaya. Maksudnya di sini adalah usia media dapat terjadi dan merupakan berbahaya dalam beberapa hal, seperti mengalami kesulitan secara fisik akibat dari terlalu banyak bekerja dan rasa cemas yang berlebihan. Selanjutnya itu ada usia dewasa media adalah usia yang canggung. Maksudnya di sini adalah pada pria dan wanita berusia media, mereka bukan muda lagi tetapi juga bukan tua. Yang keenam itu ada usia dewasa media dalam masa berprestasi. Menurut Erikson, pada masa usia media, orang akan menjadi lebih sukses, atau sebaliknya jika mereka berhenti atau tetap tidak mengerjakan sesuatu ataupun lagi. Menurutnya, apabila orang pada masa usia media memiliki keinginan yang kuat, maka ia akan berhasil. Sebaliknya, jika memiliki keinginan yang lemah, dia akan stuck atau menetap pada hidupnya. Yang terakhir itu ada usia dewasa media merupakan masa jenuh. Pria dan wanita yang memasuki masa ini mengalami kejenuhan. Pria dan wanita merasa jenuh dengan kegiatan rutinitas sehari-harinya. Bisa follow next. Oke, selanjutnya bisa tolong sebelumnya. Oke, sekarang application of therapeutic communication to adult client. Next. Yang pertama ada direct message delivery without intermediaries. This is done by means of nurses and patient meeting directly in one place so that in the process of communicating, patient can receive message directly, and if there is a misunderstanding, the patient can ask the nurse directly to explain the message again. Jadi ini pengiriman pesan langsung atau tanpa perantara. Hal ini dilakukan dengan cara perawat dan si pasien ini bertemu langsung di satu tempat, sehingga dalam proses berkomunikasi pasien dapat menerima pesan secara langsung, dan jika ada kesalahpahaman, si pasien dapat meminta perawat secara langsung untuk menjelaskan kembali pesan tersebut. Kemudian ada continuous communication. When communicating with patient, nurses must be able to create a comfortable and dynamic atmosphere so that patient remain enthusiastic in receiving the message conveyed. Jadi komunikasi secara terus-menerus. Maksudnya saat berkomunikasi dengan pasien, perawat harus mampu menciptakan suasana yang nyaman dan dinamis agar pasien tetap antusias dalam menerima pesan-pesan yang disampaikan oleh perawat. Next. Yang ketiga ada direct reciprocal communication. Mutual communication can minimize the possibility of misperception. This reciprocal relationship and communication shows the importance of the nurse-patient relationship. Jadi, direct reciprocal communication itu hubungan timbal balik langsung.
Saling komunikasi dapat meminimalkan kemungkinan salah persepsi atau salah paham. Hubungan timbal balik dan komunikasi ini menunjukkan pentingnya hubungan perawat dan pasien. And the last is influence and be influenced. Nurses do not just convey message and complete, but nurses must provide opportunities for patients to respond and express their opinion on the message conveyed so that nurses do not dominate patients to always obey. Jadi yang terakhir ini penerapannya untuk mempengaruhi dan dipengaruhi. Perawat tidak hanya sekedar menyampaikan pesan, dan lengkap, tetapi perawat juga harus memberikan kesempatan kepada pasien untuk merespon dan mengungkapkan pendapatnya atas pesan yang disampaikan agar perawat itu tidak mendominasi pasien untuk selalu patuh. Next. Next is communication education for adult patients. Next. Attitudes of communication in adults. Sikap komunikasi pada orang dewasa. In communicating with adults to the elderly, knowledge of typical attitudes is needed. Here are the specific psychological attitudes in adults towards their communication. Di dalam berkomunikasi kepada orang dewasa hingga lansia itu kita harus mengerti bagaimana sikap mereka dalam berkomunikasi, karena kita sebagai perawat yang nantinya akan menghadapi berbagai macam pasien ataupun klien dapat memberikan sikap yang sesuai dengan klien kita yang nanti akan kita hadapi. Yang pertama, their attitude is adult communicate based on their own knowledge. Jadi orang dewasa itu berkomunikasi berdasarkan pengetahuan mereka. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, orang dewasa itu bukanlah gelas yang kosong. Karena pada dasarnya orang dewasa itu sudah memiliki perilaku, pengetahuan yang telah ada sejak lama, yang sudah menetap dalam diri mereka, yang sudah mereka yakini kebenarannya. Oleh karena itu, sulit bagi kita untuk mengubah hal-hal yang mereka yakini. Karena bisa sih mereka mengubah perilaku mereka ataupun mereka mencari pengetahuan yang baru, tapi hal tersebut terjadi jika dari dalam diri mereka itu benar-benar timbul keinginan. Oleh karena itu, sikap kita sebagai perawat daripada mengajari mereka, lebih baik memberikan motivasi kepada orang dewasa, kepada klien kita yang orang dewasa ini, agar timbul keinginan dari dalam diri mereka, entah itu mengubah perilaku mereka menjadi lebih baik, ataupun memberikan dorongan kepada mereka agar mereka mencari pengetahuan yang baru. The second is communicating with adults should involve feeling and thoughts. Yang kedua adalah dalam berkomunikasi dengan orang dewasa harus melibatkan perasaan dan pikiran. Jadi sikap kita sebagai perawat ketika berkomunikasi dengan klien kita yang orang dewasa itu tidak hanya menggunakan pikiran kita saja, tetapi kita harus juga melibatkan perasaan kita agar kita juga memahami apa yang dirasakan oleh klien kita yang orang dewasa tersebut, agar komunikasi antara komunikasi yang kita lakukan sama-sama enak gitu. The third, communication is the result of cooperation between humans who give experience to each other and express their reactions and response about a problem. Yang ketiga, komunikasi adalah hasil kerjasama antara manusia yang saling memberikan pengalaman serta tanggapan. Sikap kita sebagai perawat ketika berkomunikasi terhadap orang dewasa nanti, kita harus memberikan kesempatan kepada klien kita untuk menyampaikan pengalaman mereka masing-masing. Tidak lupa kita juga harus memberikan tanggapan kepada pengalaman yang mereka sampaikan agar klien kita merasa dihargai, dan juga agar hal ini dilakukan agar mendorong efektivitas komunikasi yang kita lakukan terhadap klien kita yang orang dewasa. Bisa di next. Verbal and non-verbal communication.
Verbal and non-verbal communication are forms of communication that must support each other. Jadi komunikasi secara verbal dan non-verbal ini harus saling mendukung. Ketika kita berkomunikasi secara verbal ke orang dewasa, komunikasi secara non-verbal kita harus mendukung atau harus sesuai bagaimana komunikasi non-verbal itu seperti bagaimana ekspresi wajah kita, gerakan tubuh kita, dan nada suara. So the next. Communication techniques in adults and their application. Here are the communication techniques that you should specifically apply when communicating with adults. Yang pertama, sending a message directly to the recipient without an intermediary. Yang kedua ada influence and influence each other. Yang ketiga ada communicate indirect reciprocity. Yang keempat ada continuous communication. Teknik komunikasi pada orang dewasa, yaitu yang pertama ada penyampaian pesan langsung kepada penerima tanpa perantara, saling memengaruhi dan dipengaruhi, melakukan komunikasi secara timbal balik, secara langsung, dan komunikasi secara berkesinambungan. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab atau tanggapan dari kelompok lain. Kepada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan terhadap kelompok 3, dipersilahkan, terutama untuk kelompok 4. Izin masuk, moderator. Dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Hilda Silvi dari kelompok 4. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan materinya dengan baik. Di sini saya izin bertanya terkait komunikasi antara perawat dan orang dewasa ya. Jadi di rumah sakit itu tak jarang tak jarang orang dewasa yang berbicara dengan nakes itu mengedepankan emosionalnya gitu. Bahkan kerap kali perawat itu nggak dikasih ngomong gitu. Jadi perawat tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, di kondisi dan situasi seperti itu, kita sebagai perawat itu apa yang harus kita lakukan gitu. Itu saja mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Hilda atas pertanyaannya. Saya persilahkan kepada kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Hilda. Baik, dari kelompok 3 izin untuk meminta waktunya sebentar untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih.
Baik, izin menanggapi pertanyaan dari Hilda, yaitu kelompok 4. Kelompok 3, izin jawab. Kalau dari menurut kelompok, tadi kan pertanyaan terkait komunikasi antar perawat dan pasien. Di rumah sakit, banyak orang dewasa yang berbicara dengan emosional, sehingga perawat tidak dapat menjelaskan kepada pasien tersebut. Nah, apabila perawat tidak dapat mengkomunikasikan langsung kepada pasien, maka dibutuhkan pihak lain untuk diajak berkomunikasi, yaitu yang pertama ke keluarganya. Dikarenakan yang selalu berada di samping pasien itu kan keluarga atau wali yang berada bersama si pasien. Sekian dari saya, dilanjutkan akan ditambahkan oleh teman saya. Baik, saya izin menambahkan juga ya. Jadi ketika kita kesulitan untuk berkomunikasi dengan dewasa, menurut kelompok itu tadi kita membutuhkan bantuan dari pihak lain, ya, terutama pihak keluarga, untuk menyampaikan apa yang terjadi seperti itu ya. Lalu kenapa membutuhkan pihak keluarga? Karena jadi kemungkinan dari awal itu tujuan dari komunikasi yang dilakukan itu belum mencapai taraf saling mempercayai ya kemungkinan. Jadi dari si orang dewasa ini yang seharusnya mendapat penjelasan dari perawat itu belum terlalu mempercayai si perawatnya, kemungkinan seperti itu. Lalu dari sisi perawat itu membutuhkan pihak lain atau orang, kemungkinan keluarga atau orang terdekat yang terhadap si orang dewasa ini untuk menjelaskan apa yang terjadi. Lalu dari sisi pihak perawat sendiri pun, karena kita sudah tahu ya kalau karakteristik utamanya orang dewasa itu kan mereka tuh berkomunikasi sesuai dengan pengetahuan mereka gitu. Jadi dari sisi kita sendiri kemungkinan memang tidak ada kesempatan untuk berbicara, namun alangkah baiknya juga kalau dari sisi perawatnya itu mengedukasi, memberitahu secara pelan-pelan mengenai apa yang terjadi. Seperti itu. Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab. Terima kasih kelompok 3 atas jawabannya. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 atas tanggapannya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Saya alihkan kepada moderator kelompok 4. Ya, sebelumnya izin kelompok 4 untuk izin share screen terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Syafriliani, selaku dosen pembimbing mata kuliah komunikasi pada siang hari ini, dan selamat siang juga kepada teman-teman RKI. Izinkan saya, Tia Kamila, sebagai perwakilan kelompok 4 yang bertugas sebagai moderator untuk memimpin jalannya presentasi kelompok saya pada siang hari ini. Kelompok 4 akan membahas komunikasi kepada lansia dengan anggota sebagai berikut. Yang pertama ada Atia Kamila Azhara, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Dini Tristawati. Yang ketiga ada Hilda Silviwidiana, Marsani Swadevina, Moya Barida Salim, Nur Khalisa Nabila, Ranti Saulia Gipara, Safra Nursita Alfi Muzakir, Siva Kartika Agustin, dan yang terakhir ada Yumna Aziza. Table of content atau materi yang akan dibahas oleh kelompok 4 adalah yang pertama the definition of elderly, yang kedua classification of elderly, yang ketiga the characteristic of elderly, yang keempat theory of aging,
Yang kelima, communication strategy with elderly. Yang keenam, factors that affect communication in the elderly. Yang ketujuh, communication education in the elderly. Yang kedelapan, communication techniques in elderly. Yang kesembilan, elderly care techniques on rejection reactions. And the last one, yang terakhir adalah communication barriers in elderly and how to overcome them. Untuk selanjutnya, pemaparan dari materinya saya serahkan kepada teman saya. Baik, yang pertama ialah definition of elderly. Next. Communication comes from the Latin communis, which means to make togetherness or build togetherness between two or more people. In general, communication is the delivery of information and reception of message in two or more directions, where the recipient understands exactly what information or thoughts have been conveyed. Elderly is a natural process that occurs in a person because it has entered the final stage of the phase of life. This process occurs continuously, where when a person experiences several changes that affect the function and ability of the whole body called the aging process. Next. Ya, selanjutnya yaitu classifications of elderly according to law number 23 of Hull. Ya maaf, tadi ada kendala sebentar. Elderly, someone who has, due to his age, undergoes biological, physical, psychic, and social changes. These changes will affect all aspects of life, including their health. According to World Health Organizations, the elderly include first, middle age, age range between 45 until 59 years old. Two, elderly, age range between 60 until 70 years. The third is old age, between 75 until 90 years old. And the last one is very old age, 90 years and above. Meanwhile, according to Bernice Newgarden, old age is a term in the final stage of the aging process. The keyword is the final stage of the aging process, but Prayetno in Aryo says that everyone who is related to the elderly is a person aged 56 years and over, has no income and is powerless to earn a living for the basic needs of his daily life. Prayetno says, has no income and is powerless to earn a living for the basic needs, and a person aged 56 years and over. But Mrs. Savarina argues that the age group 55 to 65 years is an age group that reaches the retirement stage. At this stage, will experience various decreases in body, resistance, or health, and various psychological pressures. Mrs. Savarina says that this stage will experience various decreases in body resistance. This is also called the retirement stage. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada karakteristik dari lansia. Next. Yang pertama, elderly is a period of decline. The decline in the elderly partly comes from physical factor and physiological factor. Yang pertama itu, lansia merupakan periode kemunduran. Kemunduran pada lansia sebagian datang dari faktor fisik dan faktor psikologis. Motivasi memiliki peran yang penting dalam kemunduran pada lansia. Misalnya, lansia yang memiliki motivasi yang rendah dalam melakukan kegiatan
maka akan mempercepat proses kemunduran fisik. Akan tetapi ada juga lansia yang memiliki motivasi yang tinggi, maka kemunduran fisik pada lansia akan lebih lama terjadi. Yang kedua, the elderly have the status of a minority group. This condition is a result of unpleasant social attitudes toward the elderly and reinforced by unfavorable opinions. Yang kedua yaitu lansia memiliki status kelompok minoritas. Kondisi ini sebagai akibat dari sikap sosial yang tidak menyenangkan terhadap lansia dan diperkuat oleh pendapat yang kurang baik. Misalnya, lansia yang lebih senang mempertahankan pendapatnya, maka sikap sosial di masyarakat menjadi negatif. Tetapi ada juga lansia yang mempunyai tenggang rasa kepada orang lain sehingga sikap sosial masyarakat menjadi positif. Lalu, aging requires a change of role. This role change was carried out because the elderly began to experience setbacks in all respects. Yang ketiga yaitu menua membutuhkan perubahan peran. Perubahan peran tersebut dilakukan karena lansia mulai mengalami kemunduran dalam segala hal. Perubahan peran pada lansia sebaiknya dilakukan atas dasar keinginan sendiri, bukan atas dasar tekanan dari lingkungan. Misalnya, lansia menduduki jabatan sosial di masyarakat sebagai ketua RW, sebaiknya masyarakat tidak memberhentikan lansia sebagai ketua RW karena usianya. Dan yang terakhir itu poor adjustment in the elderly. Poor treatment of the elderly makes them tend to develop bad self-concept so that it can show bad behavior. Yang terakhir itu penyesuaian yang buruk pada lansia. Perlakuan yang buruk terhadap lansia membuat mereka cenderung mengembangkan konsep diri yang buruk, sehingga dapat memperlihatkan bentuk perilaku yang buruk. Akibat dari perlakuan yang buruk itu membuat penyesuaian diri lansia menjadi buruk pula. Contohnya, lansia yang tinggal bersama keluarga sering tidak dilibatkan untuk pengambilan keputusan karena dianggap pola pikirnya kuno. Kondisi inilah yang menyebabkan lansia menarik diri dari lingkungan, cepat tersinggung, dan bahkan memiliki harga diri yang rendah. Next. Yang keempat, teori of aging atau teori penuaan. Next. Yang pertama itu ada teori biologikal. Teori yang mencoba untuk menjelaskan proses fisik penuaan, termasuk perubahan fisik dan struktur, pengembangan, panjang umur, dan kematian. Perubahan-perubahan dalam tubuh termasuk perubahan molekular dan selular dalam sistem organ utama dan kemampuan untuk berfungsi secara adekuat dan melawan penyakit. Teori biologikal terdiri dari, yang pertama itu ada teori genetik atau teori sebab akibat yang menjelaskan bahwa penuaan terutama dipengaruhi oleh pembentukan gen dan dampak lingkungan pada pembentukan kode etik. Penuaan adalah suatu proses yang secara tidak sadar diwariskan yang berjalan dari waktu mengubah sel atau struktur jaringan. Berdasarkan hal tersebut, maka perubahan rentang hidup dan panjang usia telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua ada teoris are used and broken atau teori dipakai dan rusak. Teori ini mengusulkan bahwa akumulasi sampah metabolik atau zat nutrisi dapat merusak sistem sintesis DNA, sehingga mendorong malfungsi molekul dan akhirnya malfungsi organ. Pendukung teori ini dipercaya bahwa tubuh akan mengalami kerusakan berdasarkan suatu jadwal. Yang ketiga ada environmental history atau riwayat lingkungan. Menurut teori ini, faktor-faktor di dalam lingkungan, misalnya karsinogen dan dari industri, cahaya matahari, terutama trauma dan infeksi, dapat membawa perubahan dalam proses penuaan. Walaupun faktor-faktor ini diketahui dapat mempercepat penuaan, dampak dari lingkungan lebih merupakan dampak sekunder dan bukan merupakan faktor utama dalam penuaan. Yang keempat ada teori of immunity atau teori imunitas. Teori ini menggambarkan suatu kemunduran dalam sistem imun yang berhubungan dengan penuaan. Ketika orang bertambah tua, pertahanan mereka lebih rentan untuk menderita berbagai penyakit seperti kanker dan infeksi. Seiring dengan berkurangnya fungsi imun, terjadilah peningkatan dalam respon autoimun. Dan yang terakhir ada neuroendokrin teori atau teori neuroendokrin. Teori-teori biologika penuaan berhubungan dengan hal-hal seperti yang telah terjadi pada struktur dan sel, serta kemunduran fungsi sistem neuroendokrin. Proses penuaan mengakibatkan adanya kemunduran sistem tersebut sehingga dapat mempengaruhi daya ingat lansia,
dan terjadi beberapa penyakit yang berkaitan dengan sistem endokrin. Next. Yang kedua ada psychological theory atau teori psikologis. Teori psikologis itu terdiri dari personality theory, development task theory, disagement theory, activity theory, dan continuity theory. Next. Baik, selanjutnya ada communication strategy with elderly. Next, please. Approach strategy atau pendekatan perawatan lansia. Jadi salah satu strategi untuk ini adalah pendekatan perawatan lansia. Nah, satunya adalah physical approach atau pendekatan fisik. Care for elderly can also be done with a physical approach through attention to health needs, even experienced by elderly clients during the life, physical change in the body organs, the level of health that can still be achieved and developed, and preventable disease or disease progression. Jadi pada pendekatan fisik ini, perawat itu melakukan pendekatan fisik melalui perhatian terhadap kesehatan, kebutuhan, kejadian yang dialami klien lansia selama semasa hidupnya, perubahan fisik pada organ tubuh, tingkat kesehatan yang masih dapat dicapai dan dikembangkan, dan penyakit yang dapat dicegah atau progresivitas penyakitnya. Nah, pada pendekatan fisik ini dibagi jadi dua. The general physical approach for elderly clients can be divided into two parts. Elderly clients who are still active and have a physically capable condition move without the help of others, so that in his daily needs he is still able to do it itself. Jadi pada klien lansia yang masih aktif, nah, dia tuh di sini masih mampu untuk bergerak tanpa bantuan orang lain. Jadi sehingga dalam kebutuhannya sehari-hari seperti kayak mandi, makan, itu dia masih mampu melakukannya sendiri. Nah, kebalikan dengan lansia yang masih aktif, di sini ada lansia pasif atau elderly clients who are passive. Their physical condition is paralyzed or sick. Nurse must know the basics of caring for these elderly clients, especially those related to personal hygiene to maintain health. Jadi pada klien lansia yang pasif, di sini keadaan fisiknya itu mengalami kelumpuhan atau sakit. Makanya di sini tuh perawat harus lebih memperhatikan lagi dalam asuhan keperawatannya gitu. Nah, terutama tuh pada kebersihannya gitu. Jadi karena kebersihan ini itu untuk mempertahankan kesehatan lansia juga. Next, please. Selanjutnya ada approach physiological approach atau pendekatan secara psikologis. Nurse have an important role in carrying out an educational approach to elderly clients. Nurse can play a role as a supporter of everything that strangers, holders of personal secrets, and close friends. Jadi di sini perawat ini mempunyai peranan penting untuk mengadakan pendekatan edukatif pada klien lansia. Nah, di sini tuh perawat berperan sebagai pendukung terhadap segala sesuatu yang asing menurut klien lansia, terus juga menjadi sebuah penampung rahasia pribadi dan sahabat yang akrab. Nurses should have patience and promptness in providing opportunities and sufficient time for receive various forms of complaints so that the elderly feel satisfied. Jadi perawat di sini tuh hendaknya memiliki kesabaran tinggi, karena untuk mengurus lansia itu cukup menguras kesabaran ya, dan ketelitian dalam memberi kesempatan pada waktu yang cukup banyak untuk menerima berbagai bentuk keluhan agar lansia merasa puas. Jadi karena kan lansia ini sering untuk mengeluhkan tentang keadaannya, tentang fisiknya, atau tentang keluarganya. Jadi di sini perawat harus memiliki sifat yang sabar, sifat sabar terhadap apa yang dikeluhkan oleh klien lansia. Nah, di sini perawat juga harus selalu memegang prinsip triple S, yaitu be sympathetic, being patient, sympathetic, and service. Jadi sabar, simpatik, dan service. Sabar seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu bila ingin mengubah tingkah laku dan pandangan klien lansia terhadap kesehatan, maka di sini perawat itu harus melakukannya secara perlahan dan bertahap. Next, please.
Lalu ada sociological approach atau pendekatan secara sosial. Discussing and exchanging ideas and stories is one of the nurse effort in social approach. Jadi salah satu upaya perawat dalam melakukan pendekatan sosial itu bisa dengan berdiskusi serta bertukar pikiran dan cerita. Jadi bukan hanya perawat saja yang memberikan perhatian, tapi juga di sini harus ada hubungan timbal balik antara perawat dan klien lansia. Lalu give an opportunity together with fellow elderly clients means creating socialization. Jadi memberi kesempatan untuk berkumpul bersama dengan sesama klien lansia berarti menciptakan sosialisasi. Jadi di sini perawat ini memberi kesempatan bagi lansia untuk bersosialisasi dengan sesama klien lansia. Dan juga pada pendekatan sosial ini suatu pegangan bagi perawat bahwa lansia itu makhluk sosial yang membentukkan orang lain. Nurses provide the widest opportunity for the elderly for communication and recreation. Nah, jadi itu di sini perawat itu memberi kesempatan seluas-luasnya kepada lansia untuk mengadakan komunikasi dan melakukan rekreasi. Nah, karena klien lansia ini kan mudah jenuh, mudah merasa bosan. Nah, di sini bagaimana caranya kita melakukan pendekatan secara sosial, yaitu dengan mengadakan komunikasi seperti tadi diskusi, lalu mengadakan rekreasi gitu agar si klien lansia ini merasa tidak jenuh atau bosan. Nah, lansia juga perlu dimotivasi untuk membaca surat kabar dan majalah untuk mengisi kekosongan harinya atau kegiatan-kegiatan aktivitas lainnya. Next. Yang terakhir ada pendekatan secara spiritual. Nah, jadi di sini pendekatan secara spiritual itu bagi lansia itu akan menjadi agar lansia ini lebih tenang dan memberikan kepuasan batin dalam berhubungan dengan Tuhan. Nah, di sini nurses must be able to provide inner satisfaction in their relationship with God for the religion, especially when the client is sick or near death. Jadi jadi di sini perawat itu harus mampu memberikan kepuasan batin dalam hubungannya dengan Tuhan atau agamanya, terutama pada saat klien sakit atau mendekati kematian. This spiritual approach is quite effective, especially for clients who have high awareness and good religious background. Jadi pada pendekatan spiritual ini cukup efektif, terutama pada klien yang memiliki kesadaran tinggi dan latar belakang agama yang baik. Okay, the next is factors that affect communication in the elderly. Next slide, please. The first is client factors. Client factors include anxiety and sensory loss. Example like concern for body fitness, loss of reaction, repeating life, fear of losing control, and death. And the second is nurse factors. Nurse factor include nurses' behavior towards the elderly and nurses' ignorance. And the last is environmental factors. A noisy environment can stimulate confusion in the elderly and disrupt the reception of messages conveyed. And the next is communication education in the elderly. Next slide. Okay, the flow of implementing communication education for the elderly. Jadi komunikasi edukasi yang bisa dilakukan kepada lansia, salah satunya itu yang pertama, provide material with counseling about healthy elderly, namely by educating children health promotion, dengan memberi promosi kesehatan, memberi penyuluhan tentang pengetahuan tentang lansia, kayak gizi apa aja yang bagus dan lain-lain. And the second is carry out health checks, tension, sugar, cholesterol, and uric acid to touch and eye contact so that the elderly feel safe. Nah, itu melakukan pemeriksaan kesehatan. Seperti yang kita tahu, lansia ini kan badannya udah pada lama gitu kan, fungsi tubuhnya menurun, jadi harus di rutin pemeriksaan kesehatan. And third is directing the elderly to take part in healthy elderly gymnastic and help
It is hoped that the elderly will be more active and care about their health condition. Yang ketiga ini mengarahkan para lansia supaya rajin olahraga, ikut senam, supaya mereka jadi lebih sehat. And the last one is conduct discussion and ask question. Good communication between nurses and the elderly will help the elderly to feel less lonely and interact more actively. Banyak-banyak ajak lansianya ngobrol supaya mereka nggak kesepian. Next slide. Please to note, hal-hal yang perlu diperhatikan saat berkomunikasi dengan lansia. First is educate the elderly with soft language, low voice, and focus on looking into the eyes. Kita bisa mengedukasi lansia dengan bahasa yang lembut, baik, dan tone yang rendah. The second is don't be patronizing and use easy to understand language when educating them so they can quickly understand. Yang kedua itu jangan menggurui lansia gitu. Dan gunakan bahasa-bahasa yang mudah, jangan bahasa-bahasa zaman sekarang yang gaul-gaul, mereka mana ngerti. And last is not criticizing or suppressing the opinion of the elderly, let them express their opinion well. Yang ketiga, jangan mengkritisi apapun, jangan mengkritisi apa yang lansia sampaikan gitu. Kayak biarkan mereka menyampaikan perasaan mereka dengan baik, supaya mereka bisa merasa percaya juga sama kita. Next. Next is communication techniques in elderly. Sebelumnya mohon maaf jika di sini berisik karena sedang hujan deras. Next. Pertama ada assertive technique. Assertiveness is stating truthfully, accept clients as they are. Nurses are accepting who shows caring and patient attitude to listen and pay attention to the client and try to understand client. This attitude helps the nurse to maintain a therapeutic relationship with elderly. Jadi teknik assertive itu adalah menyatakan dengan sesungguhnya terima klien apa adanya. Lewat bersikap menerima, yang menunjukkan sikap peduli dan sabar untuk mendengarkan dan memperhatikan klien, serta berusaha untuk mengerti atau memahami klien. Sikap ini membantu perawat untuk menjaga hubungan yang terapeutik dengan lansia. Next. Kedua ada responsif. The nurse's spontaneous reaction to change that occur in the client and immediately clarify the change. This technique is a form of the nurse's attention to the client that is carried out actively to provide the client peace. Responding means being active or not waiting for requests from the client. Example, what are you thinking right now? What can I do for you, ma'am? Responsif ialah reaksi spontan perawat terhadap perubahan yang terjadi pada klien dan segera melakukan klarifikasi tentang perubahan tersebut. Teknik ini merupakan bentuk perhatian perawat kepada klien yang dilakukan secara aktif untuk memberikan ketenangan kepada klien. Berespon berarti bersikap aktif atau tidak menunggu permintaan klien. Contoh, apa yang Ibu pikirkan saat ini? Apakah ada yang bisa saya bantu untuk Ibu? Lalu